Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Senin pagi hari tanggal 22 Desember 2025. Waktu berjalan terus sampai nanti 31 Desember. Sampai kita masuk ke tahun yang baru, berjalan bersama Yesus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan kita mau baca sekarang Mazmur 37. Fatsal demi fatsal kita lalui. Kemarin kita baca Mazmur 36, sekarang pasal 37. Kita membaca hanya 9 ayat dari ayat 1 sampai 9. Di situ dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Tuhan akan bertindak. Karena hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan pergumulan, hidup penuh dengan perjuangan. Tapi jangan berharap berserah kepada dunia, tapi serahkan hidup kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Dia ada pertolongan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya pada Yesus, serahkanlah seluruh persoalanmu. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi damai sejahtera. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya pada Yesus, serahkanlah seluruh persoalanmu. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Yang memelihara hidup kamu. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Berdoalah dengan iman, berserah pada Yesus, bersyukurlah hanya kepada-Nya. Jangan jauh dari Tuhan, dekatlah bersama Yesus. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang dialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat Ku cintai. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Tuhan Yesus akan memberi damai sejahtera. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Amin Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman pagi ini, Ku siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Senin pagi 22 Desember 2025. Mari selalu hidup penuh tantangan,
Justru Tuhan izinkan ada tantangan hidup, pergumulan yang seberat apapun, supaya kita lebih dekat dengan Yesus, supaya kita berseru dan berserah, sebab hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Dan Tuhan akan menyatakan kebesarannya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, supaya kita makin yakin hanya di dalam Dia Yesus ada pertolongan yang besar. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Mazmur 37 ayat 1 sampai 9. Dengan makanan rohani firman Allah, kita mendapat kekuatan. Mungkin di antara Bapak ada pergumulan hidup yang berat, yang mungkin saat ini masih Bapak menanggung beban, masalah, belum ada jalan keluar. Tapi percayalah, Tuhan pasti tolong. Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Kadang-kadang Tuhan itu memang sempurna. So, Tuhan itu sempurna. Ya, kadang Tuhan mau tahu kualitas kita seperti apa. Apakah kita menjadi orang Kristen yang setia, sungguh-sungguh, hanya pamrih atau hanya pamrih, minta hanya tolong, habis itu tinggalkan Tuhan. Banyak manusia seperti itu, ya, tidak setia. Hanya minta pertolongan saja, tapi dia tidak setia sama Tuhan. Salah, saudara. Ya, ikut Yesus bukan seperti itu. Ya, tolong atau tidak ditolong, tetap kita mau setia sama Tuhan. Sebab kita punya keyakinan pertolongan sempurna juru selamat hanya datang dari Tuhan. Kalau belum ditolong Tuhan, itu bukan di Tuhan yang salah, kita yang salah. Supaya justru Tuhan yang maha agung, maha sempurna, maha jalannya, maha sempurna itu mau tahu kita menjadi anak Tuhan yang murni atau palsu. Ya, banyak Kristen palsu. Artinya tidak sejati, tidak setia sungguh sama Tuhan. Hanya minta kesembuhan, minta berkat. Setelah diberkati, wah, ditinggalkan. Seperti Yudas Iskariot. Udah terima duit 30 keping perak, dia bunuh diri. Dia buang uangnya. Karena upah dosa maut. Mari kita baca Mazmur 37. Demikian firman Tuhan dari Daud. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang berbuat curang. Sebab mereka segera lidut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lihat, orang jahat itu akan lisut, saudara. Orang jahat akan mati nanti itu. Ya, untuk itu mari kita sebagai manusia kadang-kadang memang kalau lihat orang jahat kita sebel, minta ampun, malah kita benci. Tapi kita firman Tuhan, jangan marah, tapi lebih bagus kita berdoa saja. Ya, karena Tuhan yang punya rencana supaya orang itu kalau tidak bertobat akan binasa. Seperti yang saya sudah sampaikan 1 Samuel 2:9, langkah kaki orang cinta Tuhan ada perlindungan Tuhan, tapi orang fasik, orang jahat akan mati di dalam kefasikannya, mati di dalam kejahatannya. Mari kata firman Tuhan, jangan marah, tapi kita bagus, ya sudahlah, kita serahkan kepada Tuhan, nanti urusan dengan Tuhan. Karena ikut Yesus pribadi-pribadi. Karena orang jahat, orang fasik itu segera lisut seperti rumput, ya, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlaku setia. Mari kita selama hidup di negeri Indonesia tercinta, di bumi milik Tuhan ini, mari kita mau percaya kepada Tuhan dan berlaku setia. Setia apa? Setia hidup di dalam firman Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan pasti setia vertikal dan horizontal. Ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Arti bergembira, selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah komplain. Jangan menjadi orang Kristen yang ngomel-ngomel terus bisanya komplain, bikin enak, saudara. Ya, Tuhan itu harus kita bergembira di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Nggak ada tuh dalam Alkitab komplain tuh sama Tuhan, ngomel sama Tuhan. Nggak ada, saudara. Kita yang banyak tidak taat kepada firman. Yang jelas di firman Allah katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Dan di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala pertolongan Tuhan. Biarpun Bapak mungkin saat ini masih menderita masalah, bentuk pergumulan yang berat, tapi kita firman Tuhan bergembira, artinya bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, biarpun aku punya masalah. Nah itu, tetap aku bersyukur, sebab aku yakin Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Berdoa yang enak, saudara, sama Tuhan. Aku yakin di tengah-tengah masalah, Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Itu. Jadi keluar kata-kata yang manis yang menyenangkan Tuhan. Karena janji Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Ayat yang kelima, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Amin, saudara. Ini maunya Tuhan. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Wah, datanglah kerajaanmu,
Kerajaan Tuhan yang maha besar, yang tidak ada di kerajaan dunia ini. Kerajaan Tuhan yang sempurna. Maunya ada di dalam keluarga kita, ada di dalam kehidupan kita. Maka pentingnya kita berserah total kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan tolong. Ayat yang ke-6, Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Oh dahsyat. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan malah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Jangan kita punya sirik. Kalau ada orang berhasil, tidak boleh kita sirik, iri hati. Mau artinya positif, soalnya. Kalau orang lain maju, mari kita juga mau maju. Tapi andalkan Tuhan. Jangan maju karena dasarnya benci dengan hawa nafsu. Jangan. Tapi lebih bagus kita berserah total kepada Tuhan. Serahkan hidup di dalam tangan Tuhan. Ayat ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nanti karena Dia. Jangan mana karena orang berhasil dalam hidupnya. Orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ini betul. Ya, seperti siapa contoh dalam kitab Kain. Kain dia marah kepada Habel. Dia artinya punya niat jahat membunuh, dibunuh tuh Habel. Ya, mereka firman Allah sempurna. Kalau kita ikuti firman Tuhan, kehidupan kita aman, damai, sejahtera. Ayat ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang yang menanti-nanti Tuhan akan mengurus negeri. Amin. Silakan orang jahat, seperti dalam saya kasih tutup Wahyu 22 ayat 11. Silakan ada orang nanti mau makin jahat, ya, orang makin cemar, tapi kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Amin. Mari kita mau bertambah-tambah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang yang menantikan Tuhan akan menguasai negeri. Amin. Oleh itu kita serahkan hidup kita sepanjang hari ini. Apapun masalah pergumulan kita, berserah kepada Tuhan. Sebab sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Dan haleluya, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi damai sejahtera. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Senin pagi 22 Desember 2025. Senin depan adalah Senin yang terakhir, sudah tanggal 29 Desember, makin mendekati hari akhir di tahun 2025. Mari kita musrahkan semuanya kepada Tuhan, sebab sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.